warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di Cirebon dan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Mari ikutin kita untuk berziarah dan kita mengambil ibrah dari pelajaran dan perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengulas kisah Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah Al-Azmat Khan Al-Husaini Al-Cirbuni Sahib Jabal Jati bin Sultan Syarif Malik Abdullah Umdatuddin Al-Azmat Khan Al-Husaini atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama sekaligus Wak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Ia dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Korem 063 atau Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dimanapun Anda berada, kita bisa melihat di belakang banyak para penziarah yang datang ke makam Sunan Gunung Jati ini. Satu pesan yang ingin kita sampaikan adalah kita diperbolehkan untuk menziarahi siapapun, apalagi termasuk seorang ulama atau wali yang kita kenal pada saat ini adalah Sunan Gunung Jati. Pada saat kita datang, bersihkan niat kita kemari untuk mengambil ibrah pelajaran, bertawassul. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dipercepat dan dipermudah oleh Allah dengan keberkahan, kealiman, dan kekaromahan mereka. Dan juga jangan jadikan kita kemari untuk meminta kepada para wali, tapi tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwasilah melalui mereka diperbolehkan, bertawassul melalui mereka diperbolehkan. Kita luruskan niat kembali kepada Allah. Teman-teman Al-Asjad, teruslah untuk menziarahi seluruh para ulama sesempat kita dan semungkin kita bisa menziarahi mereka. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika setelah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babak Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uaknya wafat.
Pernikahan memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480. Ia menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Teman-teman Al-Asjad, masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana Wali Songo memberikan peranan penting dalam sejarah pendiriannya. Pada masa ini Syarif Hidayatullah berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian atau vasal dari Kesultanan Demak. Terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubaligh Wali Songo, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit bagi Syarif Hidayatullah maupun Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari kerajaan Sunda, Galuh sekarang bagian dari Jawa Barat, dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara. Teman-teman Al-Asjad, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa, bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu, melainkan cicitnya lah yang memimpin Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, demikian ulasan kita ziarah ke Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia 120 tahun. Teman-teman Al-Asjad, teruslah berziarah untuk mengetahui ibrah pelajaran kepada kita bagaimana para wali, para ulama menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya di Nusantara. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita. Mudah-mudahan terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.